Shalom, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari seiman yang hari ini mengikuti ibadah dari rumah secara online. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ke-6. Untuk itu mari dengan hati yang penuh syukur kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuliakan nama Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 157 baitnya yang pertama. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Ibadah kaum lansia dan disabilitas di Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ke-6 saat ini. Jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Kekasih Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku. Kekasih Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan persiapan kami untuk ada dalam ibadah
menghayati penderitaan Kristus dalam menebus dosa-dosa manusia di minggu sengsara yang ke-6 ini Tuhan. Dari firman yang akan kami baca dan kami renungkan, biarlah Tuhan menolong dengan hikmat, dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kami semua dimampukan untuk memahami arti firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Mari berfirman-Lah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam ibadah saat ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Sekali lagi Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian firman Tuhan yang datang kepada kita semua pada saat ini, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai Papa Mama, Opa Oma, saudara-saudari kaum disabilitas yang beribadah secara online dari tiap-tiap rumah tangga. Kita masuk dalam Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ke-6 hari ini. Dari bacaan Injil Matius dengan tema memilih untuk berkorban. Kekasih Tuhan, bacaan hari ini merupakan cerita di sekitar Yesus, di mana ia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dirinya akan ditangkap, dirinya akan disalibkan. Injil Matius kemudian mengisahkan cerita tentang sikap sejumlah tokoh dan murid Yesus menjelang kematiannya. Ada beberapa hal yang disampaikan Yesus. Yang pertama, dia merujuk kepada para imam, kepala, dan tua-tua Yahudi. Hati mereka penuh kebencian. Mereka mengkritik
pelayanan yang Yesus lakukan. Sebab yang Yesus buat ini sangat menarik banyak orang yang percaya serta mengikut Yesus. Oleh karena itu, tindakan-tindakan Yesus ini menjadi sebuah ancaman bagi para imam kepala dan tua-tua Yahudi. Karena mereka merasa bahwa mereka sementara bersaing, mereka kehilangan pujian dan mereka kehilangan penghormatan. Maka mereka mengancam untuk membunuh Yesus. Hari Paskah sebagai hari pembebasan orang Yahudi. Justru momen ini mereka pakai untuk melampiaskan rasa benci kepada Yesus dan merampas kebebasan hidup Yesus. Akibatnya mereka kehilangan akal sehat. Lalu mereka berniat jahat. Mereka menangkap dan mereka membunuh Yesus dengan cara yang licik. Kekasih Tuhan, kuasa dan jabatan yang dimiliki bukan untuk mendatangkan kebaikan, tetapi untuk mendatangkan malapetaka dan kematian dari Yesus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang digambarkan dalam firman hari ini adalah para murid, terutama Yudas dan Maria. Para murid Yesus rupanya mereka juga punya pemikiran untuk rugi dalam hal memberi atau dalam hal berkorban bagi sesama. Hal ini nampak saat Yesus sedang melayani di Betania. 6 hari menjelang Paskah, Yesus berada di rumah Simon si kusta. Di ayat 7 menerangkan demikian. Sejumlah penafsir menyebut Simon si kusta ini sebagai ayah dari Lazarus, Maria dan Marta. Simon, dia mengalami penyembuhan dari Yesus karena dia mengalami sakit kusta. Nah, tafsiran ini membenarkan cerita yang sama dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7, di mana Yesus datang di Betania, tempat tinggal Lazarus, untuk ikut perjamuan makan oleh keluarga Lazarus. Para murid termasuk Yudas Iskariot hadir dalam jamuan makan bersama Yesus. Kekasih Tuhan, Injil Matius mencatat bahwa di tengah-tengah jamuan makan bersama itu, tampillah seorang perempuan mengurapi kepala Yesus. Di sini dalam Injil Yohanes sebut perempuan itu bernama Maria. Maria, dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Yang ditekankan dalam Alkitab adalah tindakan dari Maria. Tindakan Maria ini adalah tindakan memilih untuk berkorban mengurapi Yesus. Tradisi Yahudi itu mengenal urapan selain kepada para raja, para imam, juga kepada para tamu yang sangat dihormati. Tindakan pengorbanan Maria ini mendapat respon negatif dari para murid Yesus, terutama Yudas. Mereka protes dengan tindakan Maria. Mereka beranggapan bahwa minyak yang harganya 300 dinar seharusnya dapat dijual dan uangnya dipakai untuk melayani orang miskin. Pelayanan kepada orang miskin tentu ini adalah sebuah kata-kata yang mulia. Dan ini adalah sesuatu yang masuk akal dan sangat alkitabiah. Namun di balik saran itu, Yudas sebenarnya punya cara yang licik untuk kepentingan diri sendiri. Karena dalam kehidupan sebagai murid Yesus, Yudas ini adalah salah satu murid Yesus yang pribadinya terkenal tamak. Dia suka korup dan tidak peduli dengan orang-orang miskin. Yudas Iskariot ini adalah bendahara yang sering mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Karakter tamak dari Yudas ini membuat dia untuk memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan demi uang, Yudas menjadi gelap mata. Memberi hatinya dikuasai oleh iblis
dia bersengkokol dengan imam-imam kepala untuk menjual Yesus. Yudas rela melakukan apapun demi uang, meski harus menjual dan mengkhianati Yesus dengan harga 30 keping perak. Kekasih Tuhan, berbeda dengan murid Yesus terutama Yudas, Yesus justru melihat sebuah tindakan dari Maria yang memilih berkorban untuk Yesus sebagai pilihan yang mulia dan terpuji. Di sini Yesus melihat yang dibuat oleh Maria ini sungguh-sungguh sebuah pengorbanan. Dia memilih untuk melakukan sesuatu tindakan yang mulia kepada Yesus. Yang pertama, Yesus melihat bahwa tindakan pengorbanan Maria ini adalah tindakan kasih. Kasih itu, dia rela berkorban tanpa dia hitung untung rugi. Seseorang yang melakukan kasih, dia tidak pandang bulu. Dia tidak hitung untung rugi. Dia tidak mengharapkan imbalan. Karena kasih kepada Yesus, maka Maria dia rela berkorban. Minyak narwastu yang begitu mahal harganya, 300 dinar, atau dalam bentuk rupiah itu 30 juta. 1 dinar itu sama dengan 100.000. Ini sebagai upah pekerja harian. Jadi satu hari bekerja menghasilkan 100.000. Itu artinya harga minyak narwastu ini setara dengan upah kerja seseorang hampir dalam waktu 1 tahun. Kekasih Tuhan, tentu Maria bekerja, dia menabung cukup lama untuk mengumpulkan uang dan dia membeli minyak dengan harga yang sangat mahal. Bagi Maria, minyak narwastu itu adalah miliknya yang paling berharga. Tapi apa yang paling berharga padanya, dia rela dikorbankan. Dia rela memberi kepada Yesus. Dia rela memberi semuanya kepada Yesus. Nah, tindakan pengorbanan Maria ini adalah ekspresi kasih yang tulus dan bentuk penghormatan kepada Yesus. Hal ini Papa Mama dan saudara-saudara, hal ini merupakan sikap nyata dari Maria yang rela menabrak budaya Yahudi pada waktu itu. Nah, budaya Yahudi ini mereka sangat melarang seorang perempuan menyentuh kaum laki-laki, apalagi menyeka kaki dengan rambut. Namun Maria melakukan itu sebagai bukti dia mengasihi dan dia berani mengorbankan secara total apa yang ada padanya. Hal kedua yang Yesus puji dari Maria, yaitu Maria memilih berkorban untuk mengingat kasih dan pengorbanan Yesus. Papa Mama saudara-saudaraku yang terkasih, jika para murid melihat pengorbanan Maria dari sisi pemborosan materi yang tidak bermanfaat, Yesus menangkap makna tindakan Maria ini sebagai persiapan menghadapi kematian Yesus di atas kayu salib. Di titik inilah atau peringatan kematian dari dirinya, tindakan Maria ini melampaui kepedulian terhadap orang miskin pada saat itu. Karena Yesus ingatkan para murid, menolong orang miskin bisa dilakukan kapan saja. Sebab ada orang miskin di sekitar para murid. Tetapi Yesus tidak selamanya ada bersama para murid. Kasih yang secara langsung ditunjukkan kepada diri Yesus itu terbatas waktunya. Kasih yang ditunjukkan kepada orang-orang miskin selalu ada setiap waktu. Tindakan Maria ini memilih untuk berkorban bagi Yesus dengan tindakan yang sangat baik dan sangat yang mulia. Kekasih Tuhan, di minggu sengsara Yesus yang ke-6, dari teks bacaan yang kita baca ini, memberi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, kepentingan diri dan sikap tamak dapat menjadi jerat hati untuk mengkhianati iman kepada Yesus dan pengkhianatan kepada sesama. Ada sebuah pepatah, Papa Mama. Pepatah ini bilang, tidak ada sahabat yang sejati, yang ada adalah kepentingan sejati.
Kepentingan dapat merubah sahabat menjadi musuh yang harus disingkirkan. Orang dapat saja kehilangan akal sehat. Orang dapat membenci dan merancang hal jahat yang menyingkirkan, bahkan membunuh bila kepentingannya terancam. Nah, ini yang sementara ini ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Fakta ini menunjukkan bahwa banyak orang dengan cara yang licik dan jahat, mereka rela menyingkirkan sesama, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh karena mereka merasa tersaing atau terancam oleh kehadiran dan kesuksesan orang lain. Maka dari itu, perlu ketulusan hati dalam menjalani hidup dalam sebuah persahabatan. Ketulusan itu dapat dimiliki jika orang hidup meniru teladan Yesus yang rela berkorban bagi sesama. Di sisi lain, sikap tamak Yudas ini juga menjadi sebuah contoh. Selaku murid Yesus, dapat saja menjadi pengkhianat dan meninggalkan iman kepada Yesus dalam hidup karena imbalan jabatan, karena harta, karena kekayaan, dan juga lain-lain. Semuanya itu akan menjadi bagian dari hidup orang percaya. Selain sikap tamak juga dapat buat orang manipulasi kemiskinan demi kepentingan diri. Hal ini nampak di zaman modern ini, di mana ada bantuan yang harus disalurkan sebagai wujud cinta kasih kepada sesama yang miskin, namun oleh pihak atau oknum tertentu dimanfaatkan untuk memperkaya diri. Ini sangat penting untuk kita refleksikan. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati, kita menjaga pikiran kita dari segala tawaran dunia yang menggiurkan dan menggoda untuk kita berpaling dari iman kepada Yesus Kristus. Hal yang kedua, pentingnya hidup dalam kasih dan pengorbanan sebagai orang percaya. Papa, Mama, dan kekasih Tuhan, dari tindakan Maria kita belajar bahwa kasih yang tulus dan kerelaan berkorban ini menjadi daya dorong bagi kita untuk melayani Tuhan. Kita punya kesempatan dapat melayani Tuhan bukan dengan sisa-sisa waktu, bukan juga dengan sisa-sisa tenaga atau materi yang ada pada kita. Memang perbuatan kasih dan pengorbanan kita melayani pekerjaan Tuhan ini bukan tanpa comelan, bukan tanpa kritik dari sesama. Namun kita terpanggil untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tenaga, dan materi untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus yang sempurna, yang menderita, mati, dan bangkit menebus dan menyelamatkan kita. Yang ketiga, di dalam Tuhan segala pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Segala bentuk pengorbanan kita yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesama, jika itu dilakukan dengan cinta kasih yang tulus, selalu ada pengetahuan atau selalu ada ingatan dari Tuhan. Tindakan kasih dan pengorbanan dari Maria dalam melayani Yesus ini terus dikenang sampai dengan hari ini. Dan ini menjadi sebuah kisah yang harus kita jalankan juga dalam kehidupan kita. Nah, 3 hal ini saya kira penting sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai respon. Kita mencintai dan menghargai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menderita mati untuk kita manusia. Papa, Mama, dan kekasih Tuhan, saya percaya bahwa dengan 3 hal ini kita semua akan ditolong untuk menghayati dan memahami secara benar makna pengorbanan yang sesungguhnya. Bukan dari apa yang lebih dari kita, tetapi dari apa yang kurang dalam diri kita. Mari kita memberi untuk Tuhan. Mari kita memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berkorban untuk Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Hidup kita, tenaga kita, karya kita, kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Memberkati Papa, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Amin.
Kita merespon refleksi firman Tuhan dengan sekali lagi kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 368 baitnya yang ketiga. Salibmu, ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Ku kenal selalu salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga ada Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur senantiasa kepadamu Tuhan. Hari-hari hidup yang kami jalani, di dalamnya ada pertolongan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang selalu kami nikmati. Secara khusus, bagi kaum lansia, kaum disabilitas, yang sementara ini beribadah dari tiap-tiap rumah tangga. Walaupun mereka tidak bersama-sama berkumpul dalam satu gedung gereja untuk beribadah, tapi kami percaya di mana mereka mempersiapkan hati mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, di situ pun Tuhan ada. Kami berdoa khusus buat opa-oma kaum lansia, dengan keterbatasan, dengan keadaan, bahkan dengan kondisi mereka yang lemah, mereka tidak mampu melangkahkan kaki, ada di gereja. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau melihat mereka dalam usia yang semakin lansia. Ada begitu banyak hal yang kami lihat dari orang tua kami. Mereka adalah orang yang setia. Mereka juga selalu memberikan pengorbanan yang sungguh-sungguh mulia. Waktu mereka, hidup mereka berikan kepadamu Tuhan. Untuk itu di hari usia mereka yang tua ini, Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, jaga lindungi mereka, peluk erat mereka. Biarlah dengan adanya orang-orang terkasih di sekeliling mereka, mereka terhibur, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kaum disabilitas dengan keterbatasan fisik yang ada pada mereka. Tentu tidak memudahkan mereka untuk melangkahkan kaki ada di gereja. Sekali lagi karena pertolongan Tuhan melalui media ini, mereka juga mengikuti ibadah. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kehidupan saudara-saudari kaum disabilitas yang dengan seizin Tuhan mereka ada dalam keadaan ini. Memberkati hidup mereka, usaha mereka, dan harapan-harapan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang sementara ini mengalami sakit, dan dimanapun mereka ada, di tiap-tiap rumah sakit ataupun rumah-rumah tangga, mereka juga tidak mampu melangkahkan kaki ada di gereja. Tuhan kuduskan mereka dan memberkati. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari apa yang mereka alami. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur melalui media ini kami dapat menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat sepelayanan yang boleh ada bersama-sama dengan kami, memfasilitasi untuk kami dapat memberitakan firman kepada jemaat Tuhan. Tim multimedia, tim kantoria, dan semua rekan-rekan sepelayanan, UPP, kaum lansia dan disabilitas, memberkati kehidupan mereka yang melayani Tuhan dengan tenaga, dengan suara, dengan talenta yang dapat mereka korbankan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati semua kami orang-orang percaya yang ada di Gemit Peniel Manutapen. Biarlah kami semua selalu ada dalam cinta dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kini kami siap untuk pulang. Kami siap untuk kembali melaksanakan aktivitas kami. Oleh karena itu, kami sungguh menyerahkan hati kami dan pikiran kami terarah kepadamu Tuhan untuk mendapatkan berkat-Mu. Anugerah, keselamatan, damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kaum lansia, disabilitas, dari tiap-tiap pergumulan hidup mereka, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Ibadah minggu saat ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita.